Yo guys, kembali lagi ke channel Idrain Korea. Sekarang kita di Indonesia. Hari ini aku sama temanku namanya Kira ya dia lagi S2 di Taiwan jurusan teknik kimia. ya. Kalau aku seperti yang kalian tahu aku S2 di Korea jurusanku Teknik Informatika. Kita dulu sama-sama kuliah di Ubaya. Ya, Universitas Surabaya. Sekarang kita syuting pun di perpustakaan Ubaya. Thank you Ubaya. Thank you, Mbak ya. I love Ubaya. Hari ini kita mau sharing fact nih tentang fakta kuliah di Korea sama di Taiwan. Jadi kalau menurutku ya, kalau untuk S2 itu tingkat kemudahan bahasa itu lebih dipermudah. Kenapa? Soalnya kalau misalkan S1 wajib belajar bahasa Mandarin itu hukumnya wajib banget sih menurutku. Soalnya kalau untuk mata kuliahnya itu sebagian besar tuh pakai bahasa Mandarin, meskipun bisa campur yang international class kayak ada bahasa Inggrisnya, tapi tetap harus ada ambil yang bahasa Mandarin. Tapi kalau buat S2 itu lebih mudah karena kebanyakan tuh di tiap departemen tuh ada untuk khusus international student, jadi semuanya itu hampir semuanya talk in English. Sama sih, kelasku semuanya ya bahasa Inggris sih. Cuma note kalau di Korea itu nggak semua univ bisa gitu. Kebanyakan univ Korea itu sebenarnya S2 pun harus belajarnya bahasa Korea. Cuma ya univku agak beda sih. Dia international class gitu. Banyak international class-nya ya. Jadi belajarnya pakai bahasa Inggris. Itu kan kalau di kampus ya. Ya. Tapi kalau sehari-hari gitu gimana? Sama orang-orang Taiwan gitu ngomongnya harus Mandarin kan? Kalau sehari-hari itu ya karena level Mandarin kita itu sangat di bawah ya. Jadi biasanya kalau buat ngomong sama anak lab, sama profesor, itu kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau buat sehari-hari kita cari makan, itu ya kebanyakan tuh pakai bahasa Mandarin karena nggak semua orang di sana itu bisa bahasa Inggris. Loh, Mandarinmu lancar berarti? Ya kalau buat kosakata makanan itu bisa. ya kita mau nggak mau harus bisa lah sedikit. Kalau enggak kita makan apa? Kalau beda guys, kalau aku cuma nunjuk menunya gitu. Aku datangi kasirnya terus I want this. Oke. Kalau nggak aku pakai app sih biasanya. Ada Oh iya, Translate. aku suka. Kalau dibuat Mandarin tuh kita ada aplikasi namanya Playko. Oh. Jadi itu kayak kamus online dan bahkan kita juga bisa gambar karakter Mandarinnya. Oh, iya. Kalau kita nggak tahu ini tulisan apa sih, terus kita bisa translate kayak gitu. Di Korea ya sama ada namanya Papaku kok di Korea. Buat Korea sama Jepang sih itu. Kalau di Taiwan mungkin minimal tuh 25.000. Itu minimal. Jadi kurang lebih makanan tuh bisa dari 25.000 sampai 50.000 bervariasi. Tapi paling standar itu harganya kurang lebih 30.000, 35.000. Itu standar. Itu makanan apa maksudnya? Makanannya Taiwan tuh gimana ya? Kalau aku pertama datang ke Taiwan tuh kayak semua tuh terasa tasteless gitu loh. Indo itu kan banyak mesinnya toh. Jadi begitu sampai sana, aduh ini Kontoro kurang soy. asin, ini kurang manis. Sehat. Iya, orang Taiwan tuh sehat beneran nih. Ya mungkin ada beberapa yang agak oily, tapi mereka tuh suka makanannya tuh rebus-rebusan. Enak, seger. Ya, Tapi karena aku tasteless. bilang tasteless ya, jadi aku bilang tasteless awalnya aku kesana, aku pilih-pilih, aku nggak suka, aku nggak mau ini, nggak mau ini, tapi ya lama-lama Untuk semua bertahan dimakan. hidup. Ya, lama-lama akhirnya kamu bertambah hidup juga. Tapi sapi itu jarang banget, banyak di sana tuh babi. Ya di Korea juga kayak apa? Jadi kalau takarannya itu paling mahal di sana itu malah ayam, sama. terus kedua sapi, paling murah babi. Di Korea juga gitu. Ya, Tapi di Korea pun walaupun babi paling murah tetap mahal sih. oh ya. Kalau Babi makan berapa? di resto gitu, bukan resto ya kayak depot gitulah. Sekali makan itu kan yang paling murah itu rata-rata 4.000 won. 4.000 won itu kok rupiah 50.000 lah. Jadi 50.000 rupiah. paling murahnya 50.000-an. Kalau di resto tambah biasanya 8.000 won, itu 100.000 lah berarti. Ah ya. Iya. Lebih Jadi, pricey guys, mungkin bisa dipertimbangkan. makanya aku di Korea tambah kurus. Ya dan aku bertambah gendut.
Tapi kalau mau ngehemat sih bisa ya. Kalian beli barang mentah gitu. Biasanya aku beli daging babi 1 kilo itu harganya 8.000 won, ya 100.000. 1 kilo aku buat makan 10 kali bisa. Kalau Vira bilang makanan Taiwan tasteless tuh, kalau di Korea kebalikannya sih, terlalu berasa kalau kata aku. Kayak berasa micinnya kalau kecut itu kecut banget gitu. Kalau asin banget. Tapi rasanya makanan Korea itu apa ya? Mirip-mirip kalau menurutku. mirip sama Indo. Enggak, maksudnya Mirip. semua makanannya itu rasanya mirip. Oh. Soalnya mereka tuh kayak pakai bumbu yang sama gitu loh buat semua makanan. Semuanya mesti ada kayak kecut-kecut, asam-asam apa gitu. Kita harus bangga dengan Indonesia, dengan negara Makanan rempah-rempah. varian. Satu semester itu kurang lebih 12.000 NT. Kalau dirupiahkan mungkin 6 jutaan. Tapi itu satu semester. Hitungannya tuh 6 juta untuk satu semester tuh cukup murah. Karena aku tuh tinggalnya bertiga, jadi satu kamar bagi buat 3 orang. Kalau aku Bayarnya dibagi nggak? enggak bayarnya sendiri, Itu itu sendiri. sudah termasuk murah. Oh. Kalau aku mau yang sendirian tuh mahal banget guys. Jadi 1 bulan aja itu bisa 8.000. 1 bulan loh ya, bukan 1 semester. Wow. Aku itu per semester 5 juta. Terus dia kan bertiga ya. Kalau aku itu berdua roommate. Cuma roommateku ini dia pas deket-deket mau masuk kuliah dia cancel apply. Jadi sendirian dong. Jadi aku sendirian. Tapi kamu bayarnya tetap buat Buat kamu aku aja. sendiri kan? Iya, masa aku bayarin dia. Kamu kalau vacation gini, winter vacation, kamu stay di dorm ada biaya tambahan nggak? Ada. Tambahnya berapa? Kalau kemarin aku bayar itu sekitar 2.000. Itu berarti 1 jutaan. 1 juta buat 2 bulan ya? Ini per 2 bulan ya? Kalau sampai sih 1,5 bulan. Oh iya, sama sih. Kalau buat apa vacation gitu, kalau aku stay, aku mesti bayar lebih. Nah itu bayarnya tuh 4,5 buat 1,5 bulan, 4,5 juta. Mahal banget ya. Iya, adanya gitu. Mahal banget. Tapi kan aku di sini Indonesia 1 bulan, jadi nanti uang dormku 4 juta itu di 4,5 juta itu di refund 1 bulan gitu. Oh, di refund. Jadi kita bayar dulu nanti di Iya, refund. nanti di gitu. refund. Di refund setengahnya harusnya. Ya kan 4,5 buat 2 bulan. Nah, jadi karena aku semua ini berdasarkan beasiswa, aku kurang tahu. Bukan gitu. Jadi kan aku kuliah di sana ini free tuition, tapi kita harus jaga nilai. Kita setiap semester harus rata-rata itu minimal tuh 8. Kalau enggak beasiswa dicabut, living cost kita lah juga dicabut. Rata-rata nilai semua mata kuliahku satu semester harus minimal 80. Mungkin kalau di sana mungkin ya 15 juta, kan mirip-mirip ya. Itu 15 juta itu kalau enggak beasiswa. Ya harusnya ya, karena aku juga kurang tahu. Kalau di Korea itu kalau di Univku ya, kalau enggak beasiswa per semester itu 60 juta rupiah. Wih, mahal banget Ya. mahal banget. Ya aku juga beasiswa kayak, cuma ya gitu ada syaratnya. Tiap semester nilainya nggak boleh di bawah B kalau nggak salah, nggak boleh di bawah B ya. Kalau di Korea ini, kamu sebelum ke univnya, kamu itu harus punya profesor dulu gitu. Oh iya ya, aku juga sama sih. Jadi kita kayak sebelum sampai di sana, aku tuh kayak lihat satu website khusus buat jurusanku, cari-cari list-list nama profesornya, terus aku pilih profesor yang sesuai bidang yang aku mau. Sama sih kalau aku juga, jadi di website univnya itu ada list profesornya gitu, terus ada kayak bidangnya mereka itu apa aja. Kalau kamu diterima profesor, biasanya nanti mereka buatin surat rekomendasi buat kamu. Nah itu surat itu yang membantu kamu dapat beasiswanya gitu. Bedanya kalau di Korea kan dia harus cari profesor dulu baru apply ya. Kalau di tempatku kita harus apply dulu baru cari profesor. Ya. Terus berarti kita kayak ngomong kerja di profesor support itu kita tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau
Taiwan tuh tergantung jurusannya lagi ya, karena kalau jurusan kan teknik kimia ya, jadi aku tuh bekerja untuk profesor. Jadi tiap bulan kita juga digaji sama dia. Nah itu juga tergantung profesornya. Kadang-kadang dia tuh ada proyek dari company, dia tuh kerja sama company, terus company tuh datang nyuruh profesor, tolong dong teliti ini. Nah kita lah yang disuruh. Tapi selain itu kita juga harus baca-baca jurnal, baca-baca paper. Jadi kayak aku mau eksperimen itu aku harus belajar dulu, kan harus ada acuannya ya. Nah, terus dari hasil eksperimen itu aku harus buat report, terus kirim juga ke profesor, nanti dia balas buat tentang progresku. Jadi supaya aku tuh bisa tahu eksperimenku ke depannya aku ngapain. Ya kita juga ada jam kerja. Ya jam kerja kita, kamu sama? Kalau punya aku tuh jam 10 pagi sama, tapi kalau aku pulangnya tuh minimal jam 6 malam. Oh, aku jam 7 malam. Tapi karena kita eksperimen ya, dan itu membutuhkan waktu bisa kan Lembur. seharian. Jadi jarang banget ya aku pulang jam 6 malam. Kerjaanku ya sama sih. Biasanya aku profesornya itu kerja sama perusahaan, terus ada project, nanti kita suruh bantu projectnya gitu. Terus kita yang baca paper. Jadi profesor lagi ingin tahu tentang ini nih, jadi kamu coba baca paper tentang itu. Nah, itu benar banget. Begitu sampai sana benar-benar kayak baca paper banyak sekali. Cuma kalian kalau kerja di profesor, siap-siap kadang kalau liburan nggak pulang. Soalnya Ya, nggak tetap mesti ya. dikasih izin. Ya. Kayak ini profesorku untungnya baik, aku dikasih libur 1 bulan ini, makanya bisa ke Indonesia. Dan kalau buat aku 3 minggu. Dia bentar lagi pergi. Ya, Baik kira. dia. Iya. Terus kalau profesor lu kamu pulang tetap digaji atau enggak? Nah itu aku nggak tahu. Kalau profesor lain ada yang nggak digaji. Bener. Aku nggak tahu profesorku. Kalau Tak cek pro- rekeningku sih hari ini. Kalau profesorku tuh, ini kebetulan aku dapat profesor baik banget ya. Aku tuh tetap digaji. Jadi meskipun aku pulang kerja gabut nih, tetap dapat gaji. Tapi buat temanku itu ada yang nggak digaji. Jadi dia tuh pulang dipotong hari kerjanya kan. Jadi ya uangnya juga dipotong. Ya, jadi kita anak S2 tuh nggak pengangguran guys. Ya, Kan kita nggak stereotipnya kan ngapain S2, buang waktu, ada perlu waktu. Salah kamu. ya kayak kadang tuh temenku ya bilang, "Duh, kamu enak ya, kamu boleh di luar negeri, kamu bisa jalan-jalan." Terus aku ya dalam hati aku mikir, ya kita kan share itu mungkin cuma happiness-nya ya. Iya iya. Story dia apa? Kayak temenku bilang, "Loh, storymu kok makan-makan tok enak-enak." Iya. Lah ya, kamu masa mau lihat aku story kerja terus ya bosen Iya. deh. Bosen guys. Kita tuh juga banyak kerjaannya, jadi kayak banyak kesedihan di balik itu. Banyak ya suka duka lah ya. Iya iya. Soalnya kayak dari uang gaji dari profesor tuh kita bisa jalan-jalan. Jadi mirip sama kayak sistemnya Indo ya, kita ada SKS wajib, ada juga yang pilihan, dan kita harus ngambil mata kuliah wajib sekian, dan mata kuliah pilihan minimal sekian, baru kita bisa lulus. Kalau misalkan kita mengambil lebih dari batas, kita harus bayar lagi sih, kayak 1 SKS bayar lagi berapa gitu. Oh, tapi Aku berarti kurang tahu. kayak bebas gitu, kamu mau ngambil berapapun terserah gitu. Nggak apa-apa, Diperbolehkan. bebas. Kayak kita tuh boleh ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ya kalau kamu sanggup dan kamu pintar, Waduh. boleh banget. Tapi kamu rata-rata per semester ngambil berapa matkul? Kalau aku ngambil kemarin tuh aku ngambil mata kuliah tuh cuma 5 sih. Cuma Cuma 5. lima. Dia bilang cuma 5 matkul ya. Di aku itu 1 semester cuma 3 matkul. Wah ternyata lebih sedikit ya. Iya. Maksimalnya juga cuma 3, nggak boleh ngambil lebih kalau aku. Oh, Terus matkulnya itu aku kayak apa ya, diarahin gitu sama profesornya. Jadi kayak diskusi dulu sama profesornya. Nanti kira-kira ada hubungannya nggak sama risetmu? Nggak usah ini. oh Gitu. iya iya. Sama apa ya, aku merasa kalau di kelas tuh kita diajarnya itu nggak terlalu banyak gitu. Kita cuma kayak diajar basicnya, Ya. terus kita kayak harus Kita belajar sendiri. Bener banget. Kita juga kadang kayak masuk kelas ya, pokoknya kita masuk supaya profesor tuh tahu muka kita. Ya, ya, ya. Soalnya international student tuh kan nggak Sedikit. terlalu banyak ya. Kalau kamu bolos kelihatan kan. Kelihatan banget itu. Jadi jujur sebenarnya aku tuh setelah lulus S1 aku tuh sempet kerja, tapi cuma 3 bulan. Awalnya aku nggak pernah terbesit di pikiranku ya aku mau S2, tapi ternyata aku habis itu S2 karena aku ya melihat
Oh, kalau kita S2 itu gimana ya, tingkat peluang mendapatkan pendapatan itu lebih tinggi. Kalau buat di sana, mereka tuh di Taiwan tuh S1 tuh pasti kebanyakan tuh mereka S2 karena benar-benar kayak gajinya tuh beda. Naiknya beda bedanya ya. jauh Iya ya, di banget. Korea gitu. Bener. Gajinya S2 sama S1 beda. Bener, Hmm, itu sama tapi sih. tergantung kerjaan. Tergantung kerjaannya ya. Kalau aku sih aku sebenarnya dari mulai akhir-akhir semester lah, mulai semester 5 waktu S1 aku udah mikir mau S2 sih. Alasannya simple sih sebenarnya, aku mau nyoba hidup di luar soalnya. Iya, ya itu sih sebenarnya alasan utamanya. Tapi aku sebelumnya juga kerja dulu, kerja 5 bulan sebelum aku Lebih lama ya. iya, kerja 5 bulan dulu. Soalnya waktu itu S2-nya toh ya mulainya tengah-tengah akhir-akhir tahun. Aku Iya. daripada nganggur gitu aku mikir ya aku kerja gitu. Jadi karena kita kan lulusnya ini 3,5 tahun ya, jadi Oh, kayak yes. kurang lebih ada 6 bulan menganggur untuk semester baru. Iya, jadi kita kerja dulu. Tipsnya kita banyak searching itu. Ya. sekali. Rajin-rajin searching info-info di internet, di Google gitu banyak kok. Mungkin teman-teman kalian beberapa tim info juga ya, tanyai aja. Saling sharing info itu penting guys. Ya itu pertama kalian harus searching, terus jangan mudah menyerah. Terus bisa kalau kendala bahasa searching ya kan juga ada Google Translate ya. Kalau kalian tertarik ada yang namanya KGSP. KGSP itu jadi kayak beasiswa full dari pemerintah Korea. Buat daftarnya nggak butuh topik, cuma nanti kalian bakal dilatih Korea 1 tahun dulu biasanya. Jadi nggak kalian langsung kuliah ya. kalian harus belajar bahasa 1 tahun dulu. Selain kalau kalian bisa lulus tesnya langsung kayak lulus topik berapa 5 kalau nggak salah 5 atau 4 gitu baru boleh di passing. Ya, kasus kita juga mirip ya, soalnya aku nih ambil beasiswanya juga bukan dari pemerintah tapi dari UNIF, karena aku juga ngerasa ya dari UNIF sama dari jurusan, dari profesor ya itu bisa mencukupi aku biaya hidup di sana juga dan gratis kuliah. Sama-sama. Itu yang penting. Gratis kuliah. Kalau beasiswa pemerintah itu juga ya mirip, cuma ya uang sakunya pasti jauh lebih besar lah. Nah kalau punya Taiwan itu namanya MOE, kalian bisa search sendiri tentang beasiswa MOE. MOE. Yo guys, jadi itu seputar pengetahuan kayak fakta-fakta mengenai kuliah di Taiwan dan di Korea. Kalian kalau mau juga bisa tanya langsung ke kita. Kalau Kita kalian bantu jawab. Kalau kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah sini. Nanti aku dan Kira akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Buat kalian nyari-nyari beasiswa atau pengen sekolah di luar, semangat terus guys. Semangat. Kalau nggak keterima di putaran pertama nggak apa-apa, selalu ada tahun depan. Kalau masih nggak, pilihan juga banyak. Mungkin kalian mau Ya. nyoba negara-negara lain. Atau mungkin ganti universitasnya. Okay, see you next time guys. Thank you for watching. Bye. Proceed.